Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomatul Ulfa dari Prodi PGMI semester 3 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada tayangan video kali ini, saya berkesempatan untuk menjawab soal UTS mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPDI. Langsung saja. Soal nomor 1, yaitu apa pengertian pembelajaran IPS dan kenapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini? Yang pertama, pengertian pembelajaran IPS. IPS adalah perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan juga menyangkut aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi. Jadi, pembelajaran IPS adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu tujuan pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengertiannya itu definisi kata pembelajaran dan definisi kata IPS jika digabung menjadi satu pengertian, maka pembelajaran IPS adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan isu-isu sosial dan kewarganegaraan untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan dengan menggunakan metode dan model pembelajaran efektif dan efisien. Lalu, mengapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini? Jadi, tujuan pembelajaran IPS ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan keluarga, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat secara umum. Tujuan pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tenggang rasa dan tempo seliro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lain. Selain itu, tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi kita mahasiswa PGMI alias sebagai calon guru tentu harus mewujudkan tujuan pembelajaran IPS tersebut karena selain menjadi pengajar, seorang guru juga menjadi seorang pembimbing. Beralih ke soal yang kedua. Jelaskan secara singkat teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Teori belajar memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif,
Teori behavioristik dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga memunculkan respons peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respons yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Aplikasi teori belajar behavioristik sangat cocok untuk peroleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya, sehingga model yang paling cocok adalah drill dan praktis. Contohnya, dimanfaatkan di pendidikan anak usia dini. TK untuk melatih kebiasaan baik karena anak-anak sangat mudah meniru perilaku yang adab di lingkungannya dan sangat suka dengan pujian dan penghargaan. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain sebagainya. Berikutnya soal yang ketiga. Jelaskan secara singkat teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Tokoh-tokoh kognitivisme yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, Ausubel, dan Robert M. Gagne. Implikasi teori belajar psikologi kognitif dalam pembelajaran yaitu perkembangan setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitif ini, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Bruner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. Secara umum, teori kognitif lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Lalu soal yang keempat, apa perbedaan teori belajar konstruktivistik dengan teori humanistik? Teori humanistik ini mengupayakan untuk mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan siswa. Maksud saya teori perbedaannya itu teori konstruktivistik itu sebagai suatu teori yang bersifat kompleks. Konstruktivisme sendiri berhubungan dengan filsafat, psikologi, sosiologi, sains, dan pendidikan. Sedangkan teori humanistik itu mengupayakan untuk mengerti tingkah laku menurut pandangan siswa
dan bahkan dari pandangan pengamat. Penekanan teori konstruktivisme adalah proses internal yang terjadi di dalam struktur kognitif individu yang belajar. Sedangkan humanisme adalah istilah umum untuk berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan perbedaan dari pengertian seperti belajar dan pendidik dari dua teori ini yaitu dari teori konstruktivisme, belajar adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan rangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Sedangkan belajar menurut teori humanistik yaitu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari pada proses belajar itu sendiri. Sedangkan pengertian pendidik menurut teori konstruktivisme yaitu pendidik tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. Pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Pendidik yang menerapkan teori konstruktivistik menghargai dorongan diri, bahkan memberikan motivasi kepada peserta didik agar mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara optimal melalui proses interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Sedangkan peserta didik diposisikan sebagai subjek yang aktif, yang diarahkan untuk mampu membangun sendirinya pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Sedangkan pengertian pendidik menurut teori humanisme yaitu pendidik hanya berperan sebagai fasilitator yang berupaya menciptakan kondisi yang mendukung, yaitu empati, penghargaan, dan umpan balik positif. Menurut pandangan teori humanistik, pendidik dituntut tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar dengan baik, tetapi harus melakukan kajian yang intensif dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Sementara peserta didik diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPS? Dari saya sendiri, saya akan melakukan strategi inquiring minds want to know, yaitu teknik yang memancing peserta didik agar mau menggali pengetahuannya melalui soal-soal yang diberikan oleh guru. Jadi, strategi inquiring minds want to know, teknik sederhana ini dapat membangkitkan keinginan siswa dengan meminta mereka untuk membuat perkiraan-perkiraan tentang suatu topik atau suatu pertanyaan.
Biasanya siswa cenderung diam ketika diajak untuk membahas materi-materi yang belum terpecahkan dalam pertemuan sebelumnya jika diminta untuk menjawab secara bersama-sama dalam satu kelas. Dalam strategi ini dapat meningkatkan minat siswa untuk mengetahui suatu materi pelajaran atau mendiskusikannya dengan teman. Jadi, selain itu, cara guru untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa, contohnya seperti memberikan motivasi yang baik pada diri anak didik sehingga dia rela belajar tanpa adanya keterpaksaan. Memberikan kesempatan pada anak didik untuk belajar dengan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif. Nah, sekian jawaban UTS untuk mata kuliah pembelajaran IPS. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalamnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.